Selamat pagi. Tema renungan kita pada pagi hari ini, manusia Allah. 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Tulisan ini dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, anak didiknya. Seorang manusia sama seperti kita dan masih sangat muda. Sama seperti kita, Timotius tidak menyadari jati dirinya yang sebenarnya. Sehingga berulang kali Paulus harus mengingatkannya. Dan istilah manusia Allah ini sangat tepat dengan jati diri kita. Dan jika kita menyadarinya, maka seluruh hidup kita akan berubah. Manusia Allah sebenarnya artinya adalah sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Yesus adalah manusia Allah karena tubuhnya sepenuhnya manusia yang sama persis dengan kita, dan di dalam rohnya adalah sepenuhnya Allah karena Roh Kudus tinggal di dalam Yesus sama seperti di dalam kita. Jadi sebenarnya kita semua mempunyai potensi yang sama dengan Yesus. Kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Tetapi sayangnya, kita tidak mencapai potensi itu karena kita tidak sadar bahwa kita adalah manusia Allah sama seperti Yesus. 1 Korintus 3 ayat 16, tema ayat ini sama atau mirip dengan manusia Allah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Sebenarnya Paulus sedang menyindir jemaat Korintus yang cenderung sama dengan kita, yaitu tidak sadar, tidak tahu, atau lupa bahwa dirinya adalah bait Roh Kudus, yang artinya itu sama dengan manusia Allah. Allah sangat membutuhkan kita, manusia, untuk bekerja di bumi, sama seperti Allah membutuhkan manusia Yesus 2000 tahun yang lalu untuk melakukan pekerjaannya di bumi. Manusia tanpa Allah tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dan hebat, tetapi Allah tanpa manusia tidak berhak melakukan apapun di bumi karena bumi sudah diberikan kepada manusia. Itulah sebabnya diri kita sangat berharga dan penting bagi kerajaan Allah di bumi. Kejadian 1 ayat 26 menyatakannya dengan sangat jelas. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Adam adalah manusia Allah yang pertama. Allah tidak dapat melakukan apapun di bumi tanpa Adam. Bahkan
yang memberi nama semua makhluk adalah Adam. Rencana Allah semula adalah memerintah bumi melalui Adam, manusia Allah. Ya, ini rancangan semula Allah. Ya, hanya manusia Allah yang berhak memerintah di bumi. Roh Kudus di dalam Adam yang memberi petunjuk atau memimpin, tetapi manusia Adam yang bisa melakukannya, yang harus melakukannya. Ketika Adam jatuh dalam dosa, Roh Kudus kehilangan tempatnya, kehilangan baitnya di bumi, dan harus kembali kepada Bapa. Kemudian manusia Yesus lahir ke dunia supaya Roh Kudus bisa kembali ke bumi. Pelayanan Yesus 3,5 tahun di bumi hanya untuk menunjukkan kembali potensi manusia yang sebenarnya. Dan penebusannya di atas salib untuk mengembalikan posisi kita sebagai manusia Allah, sehingga Roh Kudus dapat kembali tinggal dalam diri kita. Dan setelah Yesus kembali ke sorga, kita orang percaya yang melanjutkan misi kerajaan Allah di bumi sebagai manusia-manusia Allah atau bait-bait Roh Kudus. Allah tidak dapat melakukan apapun di bumi saat ini tanpa saya dan saudara. Pertanyaannya adalah, apakah saudara menyadarinya? Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami berdoa Roh Kudus yang memberikan pengertian, Roh Kudus yang meyakinkan setiap kami masing-masing pribadi bahwa kami adalah manusia-manusia Allah yang dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di bumi ini. Kerajaan Allah sangat bergantung dan membutuhkan kami. Karena itu Tuhan sadarkan kami pada pagi hari ini. Dan kami mulai melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Engkau mengasihiku sebagaimana ku ada.